itu memiliki sebuah kehidupan batin ya, karena sesungguhnya kehidupan itu ada di dalam batin. Sesungguhnya kehidupan itu adalah masalah batin. Kalau kamu ingin mencari tentram, bahagia dan merdeka adalah masalah batin, maka di dalam Undang-Undang 45 tidak tertulis telah mencapai kemerdekaan, tapi adalah menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Karena material penjajahan yang bersifat fisik, infrastruktur itu hanya alat menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Itu hanya menghantarkan ke depan pintu gerbang. Kalau kita setiap Agustusan memperingati kemerdekaan itu salah. Memperingati gerbang kemerdekaan. Jadi ditulis engkau tidur memperingati di depan pintu kemerdekaan. Itu yang benar. Tapi kalau kita memperingati kemerdekaan itu salah. Karena di dalam, saya mengatakan langsung salah saja, nggak tepat, salah. Karena undang-undang konstitusi yang berbicara di preambulnya undang-undang telah sampai saat yang berbahagia kan itu bla 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 bla, menghantarkan ke depan pintu kemerdekaan. Jadi yang selama ini kita peringati itu adalah kita itu di depan pintu gerbang ngateng. Itu urung entuk sate, urung entuk guli, belum itu ngiler tok mergo sate ini di jero gitu. Ini sing duwe omah urung buka pintune gitu loh. Jadi itu contoh nek gak kerasan, nek pengen reson. Itu contoh kamu hitung, kamu membuat satu tarik ulur naik turunkan angan-angan di dalam benak itu dimunggah duke begitu juga duke. Ini karena ekonomi, apa karena teman yang gak cocok, atau karena apa, atau bahkan mungkin karena ragu merasa nggak ada jaminan. Pamannya ngomong di pomos di pendidikan, kamu menjadi aneh, kamu di sini kemudian pamannya ingin pindah di sekolah lain, di swasta lain, apa begitu. Kalau kamu bisa berpikir secara sekilas, ya keberadaannya nggak semakin surut mestinya. Yang ada komunitas kita, apa berarti ini akan hancur kan gitu. Sebagai contoh kan begitu. Kalau seandainya itu ada, ini kan beberapa kan ada yang mengajukan resign, cuman saya sampaikan di sini. Jadi hitung kalau memang pergi karena orang tua, karena memperbanyak pengalaman, tidak apa-apa. Tapi kan kalau karena ekonomi, karena nggak cocok, kamu nggak akan menemukan ekspektasi atau harapan supaya kamu tuh cocok dengan itu, pamannya begitu kan. Itu juga akan sulit saat apa yang di latar belakang kita. Apalagi bahasa dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan keberadaan guru-guru, itu kejahatan terbesar itu ragu. Orang itu nek wis duwe penyakit ragu, itu kejahatan terbesar sebenarnya yang akan merusak kita. Wong ragu itu apa to? Ketoke dadi sitok, tapi apa yang dilakukan salah terus, merusak sistem. Itu orang yang ragu, nggak percaya. Pada saat ragu itu bahasane Bhagavad Gita. Kejahatan terbesar itu adalah saat kamu menjadi orang yang ragu bahwa saya ini Krishna gitu saat itu di Bhagavad. Maka itu kejahatan kamu terbesar yang akan merusak kamu dan lingkungan kamu. Dan pada saat kita berada di dalam ragu, kemudian dalam kendali ekonomi, bahagia, tentram, kehormatan, itu ekonomi karena teman, kamu akan menjadi orang yang tampak dungu, bodoh. Setiap kali ada pertanyaan, kamu akan mudah bingung, kamu gak bisa bersikap, gak akan cepat jawaban apa yang diperlukan. Biasanya kamu langsung mencari teman, membenarkan atas pertanyaan yang salah, kamu anggap benar. Pertanyaan orang lain, datang dari luar, gak bisa mengantisipasi jawaban apa yang diperlukan. Pada saat kita itu mengira atau kita mengatakan ya lamuna dohir, kita hanya mengetahui sesuatu atau mengetahui wawasan ilmu yang hanya lahiriah, yang dijadikan parameter bahagia, tentram, itu adalah yang lahiriah. Kamu bisa ngoreksi diri kamu sendiri, gak usah nohok sana-sana gitu ya. Tapi kita bisa koreksi. Hanya pertanyaan, hanya bulian yang sifatnya sepele, kita nggak bisa mengatasi. Itu membuktikan bahwa kamu masih di dalam larut tentang material. Sebab jika kita tidak mengenal komponen diri kita, unsur penciptaan kita,
Apa sih fungsi mata, apa fungsi telinga, apa fungsi otak, apa fungsi tangan, apa fungsi bumi yang kita injak, apa fungsi yang lahir, apa fungsi yang batin. Bagaimana kita akan mengelola? Kalau kita nggak tahu tentang fungsi komputer, ya kita nggak akan bisa mengelola. Kalau kita nggak tahu fungsi manusia di dunia itu ngapain, ya nggak akan bisa ngelola. Apa kira-kira negara-negara manajemen negara pemerintah kira-kira nek pancen gak iso ngelola, apa kira-kira ki gak dong kan gitu. Ngerti ini emang wawasan. Kalau nggak tahu tentang unsur kejadian manusia, ada yang lahir dan ada yang batin, itu ada fungsinya masing-masing. Ya bagaimana akan mengelola kehidupan. Kalau kita nggak bisa mengelola bagaimana kesejahteraan, kebahagiaan, kemerdekaan dapat diwujudkan, ya kembali PR-nya kan kepada kalian. Berangkatnya kan sejak awal, karena itu mindset, membangun, mengendalikan diri, istiqomah, itu dilatih.